terakhir, makasih Datuk Bertabayun. Pandangan yang terakhir, bagaimana pandangan Datuk Master Sepuh Spiritual Supernatural, pandangan kepada kita Japati. Ya, biar teman-teman tahu nih, ini kan masuk di legal Nusantara nih guys, ya enggak? Bagaimana pandangan beliau nih? Coba, biar tahu nih, biar real. Pandangan antum kepada Anda gimana? Jadi Prajapati yang kita kenal cukup lama di sosial. Orang yang lempeng, punya modal, orang yang walaupun punya istri banyak, kita boleh Gak apa-apa, ungkapin aja, ungkapin. walaupun punya istri banyak, tapi dia lempeng logo literatur waktu lah. Orangnya juga bersahaja gitu kan, tinggi ilmunya tapi selalu merendahkan hati, tapi nggak merendahkan diri ya. Nah itu memang jalan spiritual memang seperti itu. Orang spiritual tuh dukun yang benar dukun punya istri banyak. Itu ya, salah satunya. Wajib itu. Wajib. Tapi harus ada izin istri. Iya. Kayak Datuk juga punya izin. Jangan ngumpet ya. Ya, istri juga banyak. Memang harus begitu. Itu baru dukun, benar-benar dukun. Harus ada izin, legalitasnya harus ada. Tapi mampu ya, jangan dipaksakan. Nggak boleh, kalau istri marah jangan. Walaupun kita punya hak ya, tapi kalau istri minta jangan ya jangan. Itu juga ekonomi masih sanggup lah. Jangan sampai enggak. Jangan sampai mereka teraniaya. Jadi menikahlah sesuai kapasitas, itu aja pesan itu. Nah, jadi beliau ini seperti itu orang. Begitu. Oke, kalau kita panjang lebar nih teman-teman, sebulan nggak habis-habis ngobrol sama beliau. Pembahasan spiritual itu nggak ada ujungnya ya? Iya. Nggak ada ujungnya. Tapi gue punya pesan nih, brother. Oke, silakan. Datuk punya pesan ini untuk para oknum-oknum pesulap, jangan jadi dukun. Dan untuk oknum-oknum dukun, jangan jadi pesulap. Kalau kau begitu, kau berurusan denganku. Ya. Kenapa? Banyak sekarang dukun ngaku mainnya di sulap. Banyak pesulap mainnya di dukun. Karena dukun sama pesulap itu dua kategori yang jauh beda. Nggak ada orang bisa ngangkat barbel sekian ton ya. Nah, itu limbat. Nah, kalau misalnya kalau pesulap, kalau dukun. Itu sejatinya begitu. Jadi juga untuk Mbah apa itu kemarin itu, Mbah Eden. Yang nama itu siapa sih? Gus Samsudin. Kemarin Datuk sempat hubungin juga. Kau minta 2M itu. Macam mana pula? Aku minta tantangnya. Datuk nantang lah yang merasa dukun ya. Yang merasa dukun, yang betul-betul merasa dukun hebat, yang songong minta ampun. Jikalau kau berani, Datuk memberi tantangan. Hitam putih atas materai ya, untuk melakukan pengobatan penyakit HIV/AIDS hitam putih materai. Disaksikan sama seluruh dukun atau pihak kepolisian, kita ke rumah sakit HIV/AIDS Indonesia. Kau megang satu, aku megang dua pasien. Kita coba obatin, siapa yang bisa nyembuhin, gua berguru. Tapi kalau nggak bisa, lu tutup buku jadi dukun. Nah ini khusus untuk yang mengaku dukun ya. Dukun ya. Lahat dikit nih Datuk nih. Datuk tadi dukun sekarang udah banyak. Dengan casing Ustadz, nama Gus ya kan. Ini jangan sampai dukun aja. Wah, Ustadz aman. Padahal dia dukun juga nih. Ustadz aja. Itu. Kalau dukun aja jadi Ustadz. Gitu. Memang boleh kalau misalkan Ustadz ngedukun boleh. Tapi yang benar-benar. Tapi ingat, ini beda loh. Satu jalan spiritual, satu jalan Islam. Ini nggak bisa dipadukan. Jadi kalau dia misalnya Ustadz tukar rukyah, ya rukyah. Berarti praktisi. Kalau misalnya Ustadz sudah megang dupa, sudah megang kelapa hijau bunga, itu dukun itu. Dalam banget sumur. Suruh pulang aja tuh. Masya Allah. Iya. Kalau dukun, Ustadz, ya bedain tuh. Jangan sampai. Kalau ketemu itu ngobrol kita hitam putih materai. Yes. Ya, hitam putih materai ngobatin HIV/AIDS, orang kena HIV/AIDS ngobatin. Jadi dalam spiritual itu nggak boleh ada dusta ya. Nggak boleh. Nggak boleh ada demonstrasi sulap ya. Nggak bisa. Terus apa lagi satu lagi? Pesulap, dukun. Ustadz, dukun. Berarti nggak boleh main sulap. Nggak boleh lah. Nggak boleh, walaupun itu untuk konten. Kasih konten tuh, katakan ini hanya hiburan. Gitu teman-teman. Ada tuh nggak mau ngasih tantangan lah bagi yang merasa punya ilmu gaib hipnotis. Kalau hipnotis kena buah. Kalau bisa, gua berhenti jadi dukun. Ini kayaknya 15 bulan guys. Ini dukun yang jahat ya.
Kalau dukun baik nggak usah. Dukun yang jahat. Ya brother. Oke. Dukun yang salah jalan. Punya ilmu gendam manfaatin tuh. Eh, Udah bisa. hmm, Ya, jadi kalau hanya untuk hiburan nggak apa-apa. Tapi hmm. kalau untuk menyakiti dan merugikan orang lain nggak boleh. Nah, menurut Datuk nih tentang hipnotis sama gendam tuh ada perbedaan apa sama juga? Hipnotis, gendam beda. Oh, beda. Beda lah. Pandangan Datuk hipnotis Itu itu kan masternya. oh, kamu tanya pandangan Datuk, pandangan Datuk kan udah bahasa kayak hipnotis gendam nih, guys. Karena kalau menurut versi Datuk, namanya gendam sama hipnotis beda. Hmm, Hipnotis ini kan lebih tepat ke healing sebenarnya. ke healing. Ya kan? Kalau gendam ini lebih tepat ke kenakalan. Nakal kan? Ngerjain orang? Iya. Ya dah. Betul nggak nakal? Ngerjain orang? Iya. Dicoba tes. Kan digendam tuh. Ah, Dikerjain orang, diisengin orang. Eh. Gendam tuh. oh. Berapa duit lo berapa? Mana mas? Iya. Nakal itu. Iya. Ampun dah. Nggak boleh, ya. Kalau untuk show hiburan nggak apa-apa. Terus kalau teman-teman yang dukun, misalnya gerebek dukun, nggak apa-apa, boleh saja sebagai edukasi. Tapi tolong tuh dibuat ini hanya hiburan. Karena Datuk tahu lah, itu teman-teman tahu lah. Semua bayar itu. Datuk tahu itu. Orang-orang yang mengaku nama Gus juga tolong. Gus, ya, itu turunannya alim ulama. Bapaknya Kiai Haji. Kalau nggak ada hak di Kiai Haji bapaknya, anaknya nggak boleh jadi Gus ya. Tolong perhatiin. Gus itu nggak bisa. Nama Agus gak boleh dong. Soalnya itu bagus atau Agus bilang cerita. Lain cerita, guys. Kalau Gus jangan. Udah bapak lu copet, emak lu tukang cuci, lu jadi Gus gimana ceritanya? Bapak lu jandal, emak lu bayangkari gitu kan, lu jadi Gus beda cerita. Kecuali ada turunannya. Iya. Gitu loh. Itu ngomong-ngomong kan lagi rame nih ilmu penarikan pusaka tuh di konten-konten itu bener apa bohong nggak sih? Bohong itu. Oh bohong, masya Allah bohong guys kata beliau. Kenapa bisa bohong? Datuk bilang. Tapi ilmu itu ada nggak sebetulnya? Ada. Oh tapi Datuk nggak mengingkari itu ya, ada ya. Tapi kalau di konten bohong. Bohong. Oke Karena guys. ilmu narik benda itu sebenarnya bukan narik. Dia mengambil, memindahkan ke tempat yang seharusnya. Karena kan namanya bumi ini kan berputar. Dari sono pasti pindah ke sono tuh dalam hitungan hari. Wajar nggak kalau orang itu mengambil, memindahkan ke tempatnya. Nah sifat orang narik benda itu menjaga kadar kehidupan baik bumi. Karena bumi kan pakai pancang, ada pancangnya, ada tiangnya yang untuk menyangga kedaulatan atau sumber daya NKRI itu ya dari paku bumi tadi gitu nah. Seperti itu. Narik benda harus ada aturan, tidak sembarangan. Pakai aturan, kecuali naiknya di rawa bening. Yang terakhir panjang nih, SSN-nya ntar ke Bang Soliwa. Yang terakhir Datuk, ini banyak sekali bertanya sama saya, minta dibukakan mata batin. Pertanyaan saya, apakah mata batin itu dengan mudah dibuka begitu aja? Apakah ada tirakat ritual atau lelaku ilmu yang khusus untuk bisa terbukanya mata batin? Coba. Ya, ini jauh-jauh hari dulu udah pernah bilang juga sama kawan-kawan, terutama dulu pernah itu. Ada kawan-kawan juga, ada juga. Sempat Datuk marahin itu. Dia buka promo di sosial media, terima jadi buka langsung. Buka mata batin jadi, pasti, garansi. Datuk WA. Ya bang, tolong kau ganti promomu ya. Ya bang. Jangan bikin aku datang ke rumah kau. Kenapa? Buka mata batin itu nggak segampang dikira. Nggak bisa. Ada lelakunya, ada caranya, ada ritualnya. Pertama yang diambil hari lahirnya. Untuk dia puasa. Baik dari gurunya yang membuka maupun dianya. Jadi ada literatur ketentuan. Tidak sembarangan membuka. Buka, nggak bisa begitu. Beda. Jadi buka mata batin, mata zohir, itu beda ya. Oke, siap. Buka mata batin. Hey. Mau pipis ya Pak Sudiwa? Buka mata batin sama mata zohir itu beda. Oke. Buka mata batin untuk melihat kegaiban tetap ada lakunya, tapi tidak seberat buka mata zohir untuk bisa melihat kegaiban. Gitu. Perbedaan mata batin dengan mata ketiga, mata batin itu indra keenam bukan? Mata batin itu bisa dibilang mata indra keenam ya, mata ketiga itu mata ajna ya. Ya. Nah perbedaan pandangannya apa Bang Dat? Jauh. Itu ambil secara global saja ya. Iya. Jadi mata zohir yang dibuka untuk bisa lihat gaib sama mata batin itu beda lelaku. Tetap bisa tapi ada prosesnya. Cuma untuk mata zohir dibuka untuk bisa lihat gaib itu ada proses panjang. Ada lelaku, ada puasanya. Pokoknya tidak bisa, bukan bisa begitu. Ada riadoh lah ya. Ya, ada caranya gitu loh.
dan hanya orang-orang tertentu yang bisa membukanya. Kalau untuk mata batin, sedikit aja dikuil bisa terbuka, cuma tetap ada lelakunya, tapi tidak instan, ada fase-fasenya. Misalnya pagar gaib kita terbuka dulu matanya, kan setiap tubuh ini ada pagarnya, dibuka dulu sedikit, disitu dulu sedikit, jadi pelan-pelan, nggak bisa begitu, ada lelakunya, ada caranya, itu gambarannya. Apalagi nyala Karena dia mau selesai lagi pipis. Yes, Sambung lagi, Bang Datuk, saya mau tanya, ya kan, Bang Datuk spesialis punya padepokan itu, murid-murid yang pada belajar ke Bang Datuk itu biasanya khususnya ke kanuragan atau mau jadi orang ahli pengobatan, atau memang multifungsi nanti akan dihasilkan dari murid yang diolah gitu. Kalau sekali saya kan mau belajar sama saya program hikmah dan program gendam. Nah, kalau Bang Datuk sendiri bagaimana biar teman-teman tahu? ya. Jadi begini, kebetulan Datuk ini kan tidak pernah belajar ya, jadi tiban lah bahasa Raja, tiban atau tergaris keturunan, dapat sendiri terus sendiri, tidak diadakan, memang sudah nenek moyang itu udah memang dukun lah gitu lah. Iya, iya, Datuk iya. nggak malu ngomong dukun, Iya. karena nenek moyang kita Indonesia ini ada nenek moyang pelaut, ada nenek moyang tukang dagang, ada nenek moyangnya memang dukun gitu loh. Jadi menitis lah, ya menitis dari nggak leluhur. pernah belajar. Nah, karena Datuk nggak pernah belajar, Datuk nggak pandai tuh buat program-program, nggak pandai gitu nah. Taunya begini aja gitu nah. Jadi di padepokan Datuk itu bisa multifungsi, Multifungsi. bisa. Cuman kan tetap ada prosesnya. Iya. Tetapi memang lebih tepatnya fokusnya di pengobatan medis non medis. Oh. Cuman kenapa Datuk bilang multifungsi? Dulu pernah ada beberapa murid itu pernah dibegal, itu mental mereka yang begal gitu nah. Dan itu masih ada Datuk screenshot dari typing WA-nya gitu kan, atau messengernya. Nah, itu 3 begal itu terkapar semua. Nah, cuman yang bingung itu dompetnya hilang gitu nah. Tetapi setelah 2 hari kemudian dompetnya ketemu, diantar sama orang. Maksudnya kenapa dibilang multifungsi? Ilmu yang diberikan itu akan kan punya kepintaran sendiri tuh, punya nyawa sendiri lah. Kalau bahasanya punya kehidupan sendiri ya. Nah, dia akan lebih mengedepankan apa yang pantas untuk wadahnya gitu nah. Itu gambarannya. Pas di ngomong kebal, kadang-kadang kebal. Pas ada momen tertentu gitu. Jadi nggak bisa kayak Datuk kebal api gitu ya. Nah, kadang-kadang kebal sajam. Ya tergantung, tapi pas saat nyiris bawang kena juga. Tapi saat lagi show nggak aman gitu kan. Seperti itu. Tapi tetap komitmen Datuk di pengobatan medis non medis, karena untuk debus itu sudah ada orangnya, untuk gendam sudah ada orangnya. Nah, ngomong soal gendam atau hipnotis, dulu Datuk juga buat kejadian itu brother. Sengaja tabrak tuh, ada pengemudi motor di depan pas bulan puasa, tabrak jatuh, habislah makanan yang mau berbuka nanti. Itu dia bangkit marah, siapa yang nabrak saya dari belakang? Datuk dengan spontan mengulurkan tangan, saya Bu. Dia nyambut, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nggak masalah. Masuk gendam apa yang nggak tahu saya. Nggak apa-apa, saya nggak marah, nggak masalah Pak. Benar Pak. Jadi secara tidak langsung dia tersugesti dan ketakutan. Gitu. Oh begitu. Nggak berani mau ribut gitu nah. Udah apa, saya ikhlas Pak, nggak apa-apa. Kepada Datuk. Iya. Oh, itu mungkin karena jawara Datuk ya keluar. Atau lah. Jawara macan Sumatera ya keluar. Ya. Nanti bilang, ku tabrak kalau kau jangan marah. Iya. Gitu. Tabrak aja tuh. Nah, gitu, seperti itu gambarannya. Multifungsi. Cuman lebih kedepankan ke pengobatan medis non medis, karena sudah ada orang-orangnya. Kayak Priyapati kan memang digendam spesialisnya, kan di notis, dan pelet juga nih semua nih. Ya kan memang ke dunia lain banget gitu loh. Nah, itu di medis tuh pulang sarap tuh. Pak Soliwa. Jadi sudah ada orang-orangnya. Datuk ngomong ke kawan-kawan sama anak murid, kita jangan rakus. Sudah ada orang-orangnya tertentu. Jadi kita bagi-bagilah potensi tadi tersebut gitu. Cuman tidak tentu kemungkinan kita bisa dan mampu. Iya. Cuman mereka sudah ada orang-orangnya, biarkanlah berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Oke, terakhir Datuk edukasi teman-teman supaya beliau ini tidak salah cari guru, dan beliau ini orang-orang yang nonton kita ini semangat dalam belajar spiritual. Mungkin kan nggak semudah itu. Pokoknya kan ada terpengaruh ilmu instan. Wah, besok bisa nih salami, padahal kan wah ada puasanya, ada wiridannya. Coba diberikan pandangan lah, biar pandangan luas supaya mereka teman-teman kita lagi nyimak kita ini dapat pendidikan
Silakan. Edukasi yang terakhir. Dan itu aja berpesan sih untuk teman-teman, terutama untuk para subscriber dari Kipraya Batik. Dalam hidup ini kan yang kita cari kan pahala ya. Mau kita buat pahala banyak malah bagus, mau kita buat pahala sedikit malah rugi, gitu kan? Karena jadilah kita sebagai manusia yang berarti. Jangan jadi manusia yang bermanfaat dan berguna. Kenapa? Gampang dimanfaatin, gampang digunain. Tapi kalau kita jadi manusia berarti, kemanapun kita melangkah, orang tahu kita. Ada arti akan langkah kita, ada arti akan duduknya kita, jalan kita. Gitu loh. Di saat kau belajar, carilah guru yang memang betul-betul bisa mengarahkanmu, mengajarkanmu, membimbingmu, menjagamu, menyayangimu. Karena tidak semua guru bisa seperti itu. Kadang-kadang satu guru ini punya sifat seperti ini. Nah, cari itu. Nah, cari guru seperti itu harus dari hati. Karena yang mengarahkan dirimu untuk belajar adalah hatimu. Hatimu itu digugah sama rusukmamu. Yang memang notabene-nya diarahkan oleh leluhurmu. Yang mencuil hatimu agar kau belajar atau berobat atau bertegur sapa sama orang yang kau jumpai. Dan saat kau belajar, yang kau tanamkan itu adab. Adab itu paling penting dimanapun kau melangkah. Ini adabmu, kau akan berjumpa dengan orang-orang beradab. Orang beradab itu adalah orang berilmu. Tapi orang berilmu bukan orang beradab. Banyak sekarang anak muda tuh belajarnya siap saji, tapi tidak tahu adab. Percuma. Adab paling penting. Kenapa? Saat adab kita tanamkan, seluruh makhluk Tuhan itu akan memberikan kita doa dan membantu kita. Kenapa? Ada terpancar cahaya yang membuat mereka itu makhluk tersebut membantu kita. Kenapa? Adab cahaya tadi. Itu wajib ditanamkan. Adab dulu. Setelah adab muncul, insya Allah banyak keberkahan yang akan diterima. Tapi tanpa adab, mau banyak pun uang mau percuma. Oke teman-teman, begitulah dari Master Datuk Maharaja yang memiliki Padepokan Badan Hukum yang berdiri dengan Datuk Maharaja juga ya, Datuk Maharaja Samudra ya, Nusantara, Masya Allah, yang bertempat tinggal di Tenjo, Bogor. Jadi teman-teman yang mau berobat penyakit Raja Singa, HIV, bukan ke Raja bukan ahlinya. Saya takut ya begitu. Langsung ke beliau, masternya Raja Singa, karena singanya tunduk ke dia, apalagi rajanya ya enggak. Jadi teman-teman yang memiliki penyakit spesialis medis, sempurna medis, silakan ke Datuk Maharaja. Begitupun yang mau belajar ya, silakan ke beliau, nanti akan saya tulis di deskripsi nomornya. Nah, sekarang saya akan bertanya-tanya, berbincang-bincang dengan beliau, Bang Soliwa. Kita akan tanya-tanya tentang spesialis apa beliau dalam menangani suatu pengobatan. Nah, apa aja pengalaman beliau dalam menangani setiap pasiennya.